Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini ya. Kali ini tuh saya mau ungkapkan sih, apa maksud makna dari kehidupan. Apa sih makna arti kehidupan bagi Ratu Adil? Mari simak video ini ya. Ternyata kehidupan itu adalah pembelajaran. Kehidupan itu adalah belajar. Dimana ketika kita hidup, kita pasti dianjurkan belajar dari semua yang terjadi. Kehidupan adalah belajar. Dimana Ratu Adil ini, dia tahu maksud arti makna kehidupan dia, bahwasanya dia hidup untuk belajar. Karena akan ada dan akan selalu ada hal-hal baru yang akan muncul di muka bumi. Akan selalu ada hewan-hewan baru, binatang-binatang baru, maupun tumbuhan-tumbuhan baru yang nantinya akan muncul dan muncul di bumi semesta ini. Jadi bagi Ratu Adil, hidup itu adalah belajar. Kita dianjurkan selalu belajar. Yang mati biar mati, yang pergi biar pergi, yang musnah biar musnah, yang hilang biar hilang, yang berlalu biar berlalu. Kita selalu belajar di masa depan yang baru. Akan muncul hewan-hewan baru, akan muncul tumbuhan-tumbuhan baru. Di mana Ratu Adil pergunakan hidupnya untuk belajar. Di mana orang Jawa itu memiliki dua kitab. Di dalam orang Jawa atau Kejawen itu terdapat dua kitab. Namanya kitab teles dan kitab garing, kitab basah dan kitab kering. Apa maksud arti kitab basah dan kitab kering? Kitab garing atau kitab kering itu adalah suatu kitab yang bisa kita lihat, yang terbentuk dari daun-daun kering dan rajutan-rajutan kering, tinta kering gitu ya. Jadi kitabnya tuh kering. Kenapa disebut kitab kering? Karena itu bisa kita lihat dan kering, nggak basah. Kalau basah nggak mungkin bisa kita lihat, pudar. Itu kenapa orang Jawa menyebutkan kitab-kitab yang tertulis seperti Ramalan Jayabaya, Darmo Gandul, kitab lain-lainnya ya. Kitab-kitab seperti itu yang bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita sentuh. Itu namanya kitab kering, kitab garing. Dan orang Jawa juga memiliki yang namanya kitab teles atau kitab basah. Kitab teles atau kitab basah ini tentunya tidak kelihatan, tidak bisa kita sentuh. Tetapi kitab basah ini jauh bisa kita nikmati. Kalian tahu apa yang dimaksud kitab basah? Yang dimaksud kitab basah atau kitab teles dalam Jawa itu adalah pengalaman kita. Kehidupan kita, pengalaman kita itu adalah kitab teles, kitab basah. Dimana kita tidak bisa memegang kitab itu, kita tidak bisa melihat tulisannya, tetapi kita bisa membaca kitab itu. Dari semua yang terjadi, pengalaman yang pernah kita alami, kita bisa belajar dari segala pengalaman yang terjadi. Kita bisa membaca segala pengalaman yang terjadi. Contoh. Waktu saya berlatih di malam hari, saya melihat ada bintang jatuh. Bintang itu warnanya biru terang dan lalu hilang di atas tanah. Benar, tidak ada tulisannya, nggak ada tulisannya. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa membaca semua yang terjadi. Oh, aku melihat cahaya kodam pusaka yang jatuh ke dalam tanah. Itu artinya pusakanya ada di dalam tanah itu gitu. Jadi bisa kita baca. Walaupun tidak ada tulisannya, tetapi bisa kita baca
Dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita bisa membacanya menggunakan panca indera kita. Dimana kitab teles ini jauh lebih mumpuni daripada kitab kering. Kalau kitab kering itu harus dihafalkan, diamalkan, dihafalkan gitu ya. Kalau kitab teles itu secara langsung itu akan terhafal sendiri, akan menyatu sendiri. Oh, dulu aku punya pengalaman, walaupun aku nggak pernah baca, tapi aku punya pengalaman nih. Dulu aku pernah melihat kedang pusaka jatuh ke dalam wadah pusakanya yang ada di tanah, dan warnanya itu biru terang. Jadi kalau kita basah, itu kita tidak perlu mengamalkan, kita tidak perlu menghafalkan. Tetapi semua yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, itu akan terekam jelas di dalam memori kita. Itu kitab basah atau kitab teles. Sedangkan kalau kitab kering, kitab garing, kitab-kitab yang harus kita baca, kitab itu harus kita baca, harus kita hafalkan, harus kita amalkan. Bahkan kita bisa lupa kalau kita nggak menghafalkan, nggak mengamalkan gitu ya, bisa lupa. Berbeda dengan kitab teles. Kalau kitab teles itu melalui pengalaman kita dan terekam jelas di dalam ingatan kita. Kalau kitab kering itu harus dibaca, dihafalkan, diamalkan. Jadi beda ya. Dan Ratu Adil juga seperti itu. Ratu Adil belajar dengan kitab kering maupun kitab basah, kitab teles gitu ya, kitab garing dan kitab teles gitu. Ratu Adil tahu makna kehidupan dia adalah belajar. Dia ingin selalu belajar, selalu belajar, selalu belajar, dan selalu belajar. Tidak ada kata faham, tidak ada kata makrifat, tidak ada kata mumpuni dalam belajar. Walaupun mumpuni dalam ilmu, mumpuni dalam pengetahuan, tetapi tidak ada kata mumpuni di dalam belajar. Tidak ada kata mentok di dalam belajar. Karena akan selalu ada hal-hal baru yang muncul, dan akan selalu ada binatang-binatang baru yang akan tercipta, dan juga pohon-pohon atau tanaman-tanaman baru. Ya, itulah makna kehidupan bagi Ratu Adil, bahwa kehidupan adalah belajar atau pembelajaran. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah mau menonton video ini sampai habis.